Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, seluruh umat Kristiani yang saya hormati. Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, atas nama pemerintah dan atas nama pribadi, mengucapkan selamat Hari Natal kepada seluruh umat Kristiani di tanah air dan dimanapun saudara berada. Semoga damai Natal membawa kasih, berkah, pengharapan, dan kekuatan bagi kita semua. Saudara-saudara sekalian, di tengah perayaan Natal tahun ini, hati kita juga tertuju kepada saudara-saudara kita yang tengah menghadapi akibat bencana di sejumlah tempat di tanah air. Di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dan juga di beberapa tempat di tanah air kita. Semoga saudara-saudara kita di tempat-tempat tersebut diberi lindungan oleh Yang Maha Kuasa, diringankan penderitaan mereka. Juga marilah kita terus bekerja keras untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh saudara-saudara kita. Mari kita jadikan Natal sebagai momentum untuk memperkuat persatuan nasional, memperdalam solidaritas sosial, dan meneguhkan semangat gotong royong. Kita harus bersatu, bekerja sama, mengatasi segala perbedaan untuk kepentingan rakyat kita yang kita cintai. Sekali lagi, atas nama pemerintah dan pribadi, saya ucapkan selamat Hari Natal kepada seluruh umat Kristiani di tanah air. Semoga damai dan pengharapan Natal menyertai saudara-saudara sekalian. Dan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi seluruh bangsa Indonesia. Terima kasih. Luar biasa ya, meskipun dalam kondisi sulit, kesulitan, kesusahan, tapi tetap memuliakan tamu, tetap mau berbagi. Di Aceh memang ada pemirsa tradisi kearifan lokal yang kuat, namanya Pemulia Jamee, artinya memuliakan tamu, Pemulia Jami. Luar biasanya tradisi itu tetap diperlihatkan warga saat menyambut datangnya bantuan. Inilah momen pengungsi Aceh yang mendapat bantuan dari helikopter. Namun meminta helikopter tak buru-buru pergi dulu, karena ada persembahan dari warga untuk pemberi bantuan sebagai bentuk terima kasih. Pengungsi memberikan suguhan durian untuk dibawa pulang. Ini sempat viral di media sosial. Mengapa pengungsi Aceh tetap memaksakan diri menyuguhkan makanan kepada pemberi bantuan, padahal kondisi mereka sangat kesulitan pasca bencana banjir? Ini Aceh, inilah Pak ya. Di Aceh kita sedekah tapi disedekahin lagi, dijamu lagi. Padahal kita tuh yang harus ngasih ke mereka loh, tapi mereka malah ngejamu lagi dengan seadanya. Tapi nggak seadanya, ini mewah di sini. Mewah kali ini, mewah. Inilah Aceh. Kok bisa gini nih? Bayangin nanti. Kok bisa? Ya kita bawa dimasakin tuh. Ya, di Aceh ada tradisi kearifan lokal yang kuat, yakni Pemulia Jame, artinya memuliakan tamu. Meskipun dalam kondisi yang sulit, pengungsi Aceh tetap memuliakan relawan yang datang, memberi bantuan sebagai tamu. Inilah yang dialami seorang relawan influencer, Megi Irawan. Ibu, makasih udah dimasakin ya. Makasih, saya jauh dari Pekanbaru kok saya dijamu. Makasih banyak. Masya Allah. Makasih banyak. Sini ya. Iya, makasih Bu. Kok saya dimasakin Bu. Kan Ibu lebih ini butuh. Ya. Sehat-sehat Ibu ya.
kita suarakan kampung ini biar pemerintah bisa maju. Ya Bu ya. Bu sehat ya. Bu, makasih banyak. Enak. Enak, ini mewah, paling mewah. Cuman kok dimasak, kami bawa barang dikit. Nggak apa-apa, kita berbagi. Ya, Lebih dari telur. inilah keistimewaan orang Aceh. Dalam keadaan begini pun masih menjamu kami. Belum makanlah kami ini. Sebenarnya nggak enak pula kami makannya. Harusnya kami yang banyak membantu di sini kan. Kita kan sama-sama nih Pak. Ya, Dalam- Bapak nolong kami. Kami nolong, terima kasih. Cara kami berterima kasih kayak gini. Ya, terima kasih ya Bu ya. Sama-sama Pak. Oh. Tak hanya makanan, ketika bantuan medis datang, sejumlah petugas dijamu dengan sangat baik. Salah satu ibu ini memberikan kipas agar seorang dokter tak kepanasan ketika mengecek kesehatan pengungsi. Pengungsi di Aceh seperti tak ada beban saat membalas kebaikan sejumlah relawan atau bantuan yang didatangkan pemerintah. Padahal inilah yang mereka hadapi. Harta benda hancur, rumah terendam lumpur. Bahkan tak jarang ada yang kehilangan anggota keluarga. Namun, wujud memuliakan tamu di saat bencana justru bukan kontradiksi, melainkan manifestasi nilai budaya dan ajaran agama yang dijunjung tinggi masyarakat Aceh. Dan inilah Indonesia. Semoga bisa mempersatukan kita semua ya. Dan seorang anak di Aceh mengambil bantuan makanan tapi tak langsung memakannya pemirsa. Ternyata ia ingin memakannya bersama ibunya yang sedang sakit. Ini anak dia sangat birrul walidain, sangat berbakti kepada orang tuanya. Jadi ibunya ini sedang sakit cacar. Jadi anak seusia ini, sekecil ini yang mengambilkan nasi, makanan untuk orang tuanya di rumah. Kita akan lihat kondisi orang rumahnya. Ini orang tuanya sudah menunggu anak. Masya Allah, anak seusia dia. Oh, nanti saya singgah juga, boleh? Saya ke rumah ibunya dulu. Ibu, Insya Allah. Ya, banyak momen mengharukan di akhir tahun 2025 ini. Berbagai upaya juga terus dilakukan dalam pemulihan pasca bencana banjir bandang di Aceh. Salah satunya memberikan pertolongan pertama psikologis bagi ratusan anak-anak di tempat pengungsian. Ya, ini juga sangat penting dilakukan pemirsa. Sejumlah relawan di Aceh Utara Aceh berupaya membantu pemulihan korban pasca bencana banjir bandang. Meski sudah mengungsi hampir 1 bulan dengan kondisi seadanya, terlihat trauma masih menyelimuti sejumlah anak-anak korban bencana di Desa Buket, Linteng, Aceh Utara. Relawan-relawan ini mencoba menenangkan anak-anak, meyakinkan mereka bahwa situasi sudah aman, supaya anak-anak ini mampu mengatasi stres selesai mengalami kejadian trauma pasca bencana. Ya, relawan pun mencoba memenuhi kebutuhan dasar fisik, emosional sebagai pertolongan pertama trauma pasca bencana. Pertolongan pertama psikologis ini dilakukan relawan untuk mencegah trauma lebih parah dan mempercepat pemulihan psikologis para korban. Sama halnya di Aceh Barat, Aceh. Kita bisa lihat ini ratusan anak korban banjir bandang juga menjalani trauma healing. Berbagai metode dilakukan untuk memulihkan kondisi psikologis mereka. Di antaranya dengan bermain, belajar bersama, sambil membaca ayat-ayat pendek Al-Quran. Sebuah permainan khusus juga dilakukan untuk menghilangkan rasa takut dan trauma pada anak-anak ini, pemirsa.